Shalom, selamat sore menjelang malam. Sebentar lagi kita akan memasuki ibadah tengah minggu kita, Tuban Blessing. Mari saya ajak para jemaat untuk menundukkan kepala kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus, karena keberadaan kami saat ini Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup Tuhan. Menikmati kehidupan kami bersama orang-orang tercinta dan juga sahabat-sahabat maupun rekan-rekan kami Tuhan. Sekiranya kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk setiap kecukupan Tuhan Yesus yang telah Kau limpahkan kepada kami Tuhan. Kami percaya hari ini, esok dan selamanya Engkau akan menjadi Tuhan, Gembala kami yang akan selalu memenuhkan setiap kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau urapi ibadah pada pertengahan pada sore hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau hadir di tempat ini Tuhan Yesus, melawat kami, menjamah kami Tuhan Yesus, mengubahkan hati kami Tuhan. Bentuk kami Tuhan seperti bejana yang siap untuk dibentuk tanah liat Tuhan Yesus, sesuai seturut dengan rencana-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini, jemaat-Mu dan kehidupan kami. Haleluya, amin. Yesus kekasih jiwa.
berjalan sendiri. Kami ingin Engkau beserta kami. Haleluya. Oh, kami menyembah-Mu, Raja di atas segala raja. Engkau Allah kami, Engkau yang mencurahkan kekuatan, Engkau mencurahkan hikmat dan rahmat-Mu di setiap kehidupan kami. Kami percaya padamu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Penuhkan kami dengan aliran surga-Mu, sebab kami kering tanpa-Mu Tuhan. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepada-Mu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari jemaat nyanyikan. Rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap
Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Mari saya ajak untuk bangkit berdiri setiap jemaat. Akui Tuhan bahwa Dia adalah harapan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lain. Dia juru selamat kita, Dia penebus kita. Tidak ada satupun perbuatan kita yang bisa menggantikan pengorbanannya di kayu salib. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Sekali lagi katakan, kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus, pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami merasakan bahwa Engkau benar-benar hadir di tengah kami pada saat ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Kau mempersiapkan hati kami Tuhan untuk berkirang Tuhan di hadapan-Mu, memuliakan nama-Mu, bersorak-sorai bagi kemuliaan. Yang siap untuk memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Tetap semangat ya, walaupun cuacanya mungkin kurang baik. Yang semangat saya minta lihat kanan kiri, sapa para jemaat yang sudah hadir di tengah kita saat ini.
suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Katakan Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that. Sekali lagi, come on. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, Gloria for you. We give you praise, we give you honor. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Siapa yang siap untuk menyambut Tuhan ketika Tuhan datang di awan-awan? Sudah ada yang siap? Atau jangan dululah, anakku masih kecil. Karena saya belum nikah, saya gak tahu ya. Tapi siapa yang siap saat ini angkat tangan? Karena dengan lagu ini kita akan menggambarkan kedatangan Tuhan kita. Kita akan bertemu dengan Tuhan kita yang maha besar.
singer membantu. Saya rindu. Sekali lagi kamu. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang tebusannya berkeliling katanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala. Sekali lagi drama aja. Kalau jemaat, come on. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, 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 kalau bunyi sangkakala ku ada. Siap ya, yakin ya? Yakin? Yakin gak? Aduh. Yakin gak kalau kita nanti kalau dipanggil kita ikut terangkat sama Tuhan? Yakin gak? Yakin gak? Yakin ya? Sekali lagi kasih tos dong kalau yakin. Harus yakin gitu. Harus yakin. Beragam-agam kita hadir di sini, tetapi tetap satu. Katakan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada yang hitam, tidak ada yang putih. Kita satu di dalam Tuhan karena percaya. Dia Raja, Dia Raja, segala raja. Beragam-agam kita hadir di sini, tetapi tetap satu di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada yang hitam, tidak ada perbedaan di dalam Tuhan kita. Kita satu di dalam Tuhan karena percaya. Yesus Tuhan, Dia Raja, segala raja. Haleluya.
bersama katakan haleluya. Silahkan boleh duduk kembali. Oh ya Tuhan. Kami ingin urapan-Mu untuk terus ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkenanlah Engkau untuk menjagai kami, menyertai kami seperti Engkau menyertai Daud dan Musa Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru? Datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.
suara hati kami terdengar sampai ke surga. Layangkanlah pandangan-Mu kepada kami Tuhan. Jangan tinggalkan kami sendiri. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan. Kami perlukan. Tuntun langkah kami. Kami tak dapat jalan sendiri. Perlukan Tuhan. Kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Sekali lagi katakan kami perlukan. Perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan. Kami Sungguh Tuhan, kami butuh Engkau. Engkau adalah kehidupan kami. Engkau adalah kesehatan kami. Engkau adalah berkat kami. Engkau adalah kebahagiaan kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus. Engkau luar biasa. Engkau dahsyat. Engkau ajaib. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur kalau kami bisa tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu tinggal di dalam diri kami. Semata-mata hanya kasih karunia-Mu yang besar atas hidup kami. Bersyukur Tuhan untuk jalan-jalan kehidupan harus kami jalani. Apapun itu, kami tahu. Apapun yang kami hadapi. Dari persoalan yang paling ringan sampai yang paling berat, Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk janji-janji-Mu. Terima kasih untuk kekuatan untuk mempercayai firman-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami butuh firman-Mu. Karena firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Salam pemenang. Salam pemenang. Silahkan duduk saudaraku. Bersama dengan Tuhan pokoknya kita selalu menang. Amin saudaraku. Hari ini kita akan belajar saudaraku. Ada banyak orang tuh tanya, kenapa ya
si Anu itu enggak baca Alkitab, tahu sakit kok bisa sembuh. Yang ini aku nih baca Alkitab terus tapi kok enggak sembuh-sembuh. Ada pertanyaan yang seperti itu. Ada lagi yang bilang, kenapa ya Tuhan kok enggak sembuh-sembuhkan? Saya udah minta-minta tapi kok Tuhan enggak sembuh-sembuhkan. Nah ini hari ini makanya kita belajar saudaraku. Supaya apa? Supaya kita pasti apapun penyakitnya pasti sembuh kalau bersama dengan Tuhan. Amin saudaraku. Kita buka Alkitab kita di Yohanes pasal yang ke-5. Yohanes pasal yang ke-5. Kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 9 aja. Judulnya penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat 1 sampai dengan 9. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Kita baca lagi mulai ayat yang kedua. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Nah, Bethesda itu arti katanya dari Bethesda ini saudaraku adalah rumah belas kasihan. Makanya hari ini kalau saudara apapun penyakitnya juga, saudara harus masuk ke rumah belas kasihan. Rumah belas kasihan adalah semestinya kita sendiri yang dipenuhi Yesus. Karena gereja itu bukan yang ini gedung gereja. Gereja yang sejati adalah kita sendiri. Nah, biarkan Yesus yang hidup di dalam diri kita, bukan aku kita. Tapi biarkan Yesus yang hidup di dalam diri kita. Sampai kita bisa ngomong kayak Rasul Paulus bilang, hidupku yang sekarang bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Nah itu saudaraku. Kalau Yesus hidup dalam diri kita, rumah ini jadi rumah belas kasihan. Apapun penyakitnya pasti sembuh. Dokter bilang tidak bisa sembuh, bersama dengan Tuhan sembuh juga. Amin saudaraku. Nah itu makanya rumah belas kasihan. Bikin rumah kita jadi rumah belas kasihan. Bukan rumah kepahitan, rumah kejengkelan, rumah yang gak suka sama orang lain, rumah perampok, rumah ini, rumah itu. Jangan pakai yang kayak gitu saudara. Jadi rumah TikTok. Loh kalau malah rumah TikTok. Rumah apa lagi? Rumah YouTube. Ya, kayak gitu ya terang aja. Orang Kristen kayak apapun juga kena penyakit yang berbahaya ya mati saudaraku. Karena gak ada Yesus, adanya TikTok. Loh TikTok kok dilihat nih lah apa? Mana loh saudaraku. Saya gak pernah lihat kayak gitu buat apa, gak ada gunanya, belas gak ada gunanya. Guyung-guyung kayak kok persis kayak wong edan. Wes guyung-guyung kayak gitu nih ada penyakitnya hilang apa enggak? Enggak bisa. Banyak orang keliru. Loh Pak, tapi kan hati yang gembira itu kan adalah obat.
Loh, gembira karena apa dulu? Bukan karena TikTok. Gembira karena Tuhan. Bersukacita karena Tuhan. Itu obat. Itu obat yang manjur. Bukannya bersukacita karena ngelihat TikTok, ngelihat lucu-lucu gitu, lihat duniawi. Coba aja. Nonton situ terus sampai mati itu loh, nggak bakal sembuh. Bersukacita karena Tuhan. Itu yang namanya obat. Obat yang manjur itu bersukacitanya karena Tuhan. Amin saudaraku. Bikin rumah kita jadi rumah belas kasihan. Karena Tuhan itu memang yang selalu berbelas kasihan. Dia ngelihat kita sendiri. Bisa nggak orang Kristen kena COVID? Bisa saudaraku. Tapi tidak ada kematian kalau bersama dengan Tuhan. Karena dia adalah kehidupan. Amin saudaraku. Nah makanya biarkan diri kita ini jadi rumah belas kasihan. Harusnya seperti itu. Sekarang kita lihat lagi di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Dikatakan yang pertama adalah orang-orang buta. Sekarang ya jarang ada orang-orang buta, saudaraku. Tapi yang dimaksud sekarang juga bisa yang secara rohani. Buta rohani. Itu juga butuh rumah belas kasihan. Buta rohani itu yang bagaimana? Yang gak pernah bisa ngelihat Alkitab. Ngelihatnya kayak tadi loh, TikTokan, YouTubean, Alkitab gak pernah dibuka. Makanya dia buta rohani. Firman gak tahu. Orang-orang yang seperti ini sudah buta-buta rohani kayak gini, ini lagi tenang-tenang gak ada apa-apa. Dia bilang apa, mana baca Alkitab gak baca Alkitab sama saja. Puasa nggak puasa sama aja, doa nggak doa sama aja karena badainya belum datang. Orang yang baca Alkitab dan melakukan nanti kelihatan lagi badai itu datang, dia menang. Yang nggak baca Alkitab nggak ngelakuin, kalah, tenggelam. Nah, sebelum badai itu datang, jangan mikir nggak ada apa-apa. Pasti setiap orang pasti ada badainya masing-masing. Yesus saja juga kena badai kok, tapi menang. Itu jaminannya Tuhan, apapun yang badai, apapun yang datang, pasti menang. Itu jaminannya Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, makanya hari ini kita belajar, jangan mau jadi buta rohani. Sudah nggak bisa ngelihat Alkitab, alasannya banyak lagi. Ada seorang ibu lagi saya tanyain. Bu, lah kok katanya tapi kok nggak baca Alkitab? Nggak kelihatan, Pak. Beli Alkitab yang gede, tetap nggak kelihatan. Handphonenya digedein, tetap aja nggak kelihatan. Tapi herannya, lihat duit dari jarak jauh, lihat aja tuh tahu aja. Melihat duit kelihatan, lihat Alkitab nggak kelihatan. Buta rohani, saudaraku. Ada lagi nggak bisa ngelihat kebaikan orang. Taunya dia yang paling baik, semua jahat, semua tuh nggak benar. Saya yang paling benar. Ada yang kayak gitu juga ada, saudara. Gerejaku paling hebat, yang lain semua gereja sakit semua. Ada yang kayak gitu juga, saudara. Buta rohani. Banyak ini, makanya ini butuh rumah belas kasihan. Tidak bisa ngelihat kebaikannya Tuhan. Lagi dalam keadaan Tuhan, lagi memang kita lagi dididik sama Tuhan, diproses sama Tuhan, itu memang tidak enak, saudaraku. Termasuk salah satunya Ayub. Ayub itu nggak bisa ngelihat kebaikan Tuhan. Maksudnya Ayub itu kepingin punya pengalaman, punya pengetahuan tentang Allah itu yang benar. Kepingin dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan bukan lagi di puncak, nggak bisa. Dekat sama Tuhan lagi di dasar. Maka sama Tuhan ditaruh di dasar. Supaya dia bisa mengenal Allahnya. Tapi Ayub itu salah sangka. Buta rohani. Dia bilang, kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi dalam hidupku? Aku kan enggak korupsi. Aku kan enggak zina. Aku enggak gini. Tapi kenapa Tuhan gini? Nah karena buta. Enggak bisa ngelihat kebaikan Tuhan. Itu Ayub.
Banyak khotbah salah tentang Ayub. Ayub hebat, Ayub hebat. Kalau gitu nggak butuh Yesus. Manusia bisa, nggak bisa saudaraku. Lihat Ayub terakhir. Dia cabut semua perkataannya. Hati-hati khotbah tentang Ayub. Ayub sampai kayak gitu karena buta rohani. Nggak bisa lihat. Sampai dia bilang, aku nih bener. Aku akan mempertahankan kebenaranku. Suruh ke sini, Tuhan suruh ke sini. Aku akan mempertahankan kebenaranku. Sampai kayak gitu Ayub itu coba. Dia salah sangka. Dilihatnya itu proses. Untuk pengenalan akan Allah itu ada proses. Tapi dia salah sangka. Ada lagi yang tanya, lah tapi Tuhan kan bilang pertama kali itu lihat hambaku Ayub. Orangnya saleh lagi di atas. Lagi kaya. Orang-orang nyembah semua, saleh. Begitu ditaruh di bawah, baru kelihatan salehnya di mana. Dia pernah ngomong, itu lihat tuh anak-anak muda itu. Bapak-bapaknya saja tidak layak untuk jadi anjing penjaga domba pun. Salehnya di mana coba Ayub? Ngomong kayak gitu kok bisa Ayub hebat dari mana? Buta rohani. Nah sampai ada pertamanya masih belum. Anaknya mati belum. Hartanya habis belum. Tuhan kirim 3 orang. 3 orang ini gak mungkin. Kamu ini pasti punya dosa. Kamu pasti begini. Wah keakuannya keluar semuanya. Langsung semuanya keluar semuanya itu si Ayub. Sampai Elihu berbicara, baru dia sadar bahwa dia salah. Ayo sekarang sama Tuhan bilang, pertahankan, ayo katanya kamu mau ketemu sama aku. Sekarang kamu ngomong. Dia bilang, aku mau ngomong apa Tuhan? Dulu aku dari kata orang mengenal engkau. Sekarang dari muka ketemu muka. Aku masuk dalam debu. Nah, Ayub paling hebat apa? Dia bertobat. Tapi dia adalah manusia yang paling jelek yang pernah ada di Alkitab. Raja-raja Israel yang jahat gak pernah berani ngelawan Tuhan. Dia berani. Satu-satunya orang yang berani ngelawan. Suruh ke sini. Aku akan mempertahankan kebenaranku. Aku benar. Dia yang salah nyalain Tuhan itu. Cobain Ayub itu. Kenapa? Buta rohani. Ada banyak orang-orang kayak Ayub. Tuhan lagi proses kita. Tapi kita taunya Tuhan, kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi? Aku kan tidak korupsi, aku kan tidak gini. Tapi kenapa aku diginiin? Tuhan itu tidak adil. Tuhan buta rohani. Tidak bisa ngelihat kebaikan pasangannya. Pasangannya selalu baik-baik. Tapi yang dilihat jeleknya, semua jeleknya. Buta rohani. Orang-orang seperti ini butuh rumah belas kasihan. Makanya harus dibikin sampai Yesus tinggal di dalam diri kita. Baru orang itu baru sadar kayak Ayub. Baru sadar, oh ternyata dia lagi diproses. Bukannya karena si Ayub. 3 orang ini gak salah ngomongnya. Tapi kepada siapa ditujukan itu salah. Firmannya gak salah. Tapi yang ditujukan ke Ayub ini dia salah. Bukan gitu maksudnya. Tapi ini proses Tuhan untuk pengenalan akan Allah. Nah itu saudara. Buta rohani. Makanya hari ini kita belajar. Jangan sampai kita juga ikut-ikutan buta rohani. Mulai harta yang paling hebat. Bukan uang. Kumpulin uang sedunia sekalipun. Tidak bisa membeli darah Yesus. Hanya Yesus dia adalah pusat daripada harta kita. Dia segala-galanya bagi kita. Itu Yesus Kristus. Itu harta yang tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Amin selaku. Lah itu yang mesti dicari. Kenapa cari duit? Cari yang lain, cari yang duniawi. Buta rohani. Tidak bisa ngelihat. Nah itu saudara. Kita lihat lagi. Yang kedua dikatakan dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang. Orang timpang juga bisa timpang yang secara rohani. Timpang itu kalau timpang tuh kakinya panjang pendek. Satu panjang, satu pendek. Jalannya jadi gini. Kan aneh. Nggak normal. Orang timpang juga nggak normal. Pasangan yang timpang. Satu rohani, satu duniawi.
Istrinya kepinginnya pergi ke gereja terus. Suaminya ngantuk. Sudah seminggu kerja terus, enak turu. Mangan, turu, mangan, turu. Timpang. Ngapain ke gereja terus? Sing khotbah kelemar-kelemar ngono ngantukan, buat apa lu ngomong gereja ora usah. Yang satu nggak bisa, siapapun yang khotbah, anggap itu Tuhan sedang berbicara. Saya harus dapat dari siapapun yang khotbah. Nah, satunya rohani, satunya ini. Jadi berantem terus, nggak cocok, satu daging, satu roh kok. Belum lagi timpang di bidang kekayaan. Yang suami atau yang istri kaya, yang pasangannya miskin. Ini juga bisa banyak sih yang tidak, tapi banyak juga yang jadi persoalan. Ada satu cerita. Anak ini baru SMA kelas 2. Kelas 2 SMA perempuan. Tinggi 168. Badan kayak Miss Universe. Muka cantiknya bukan main. Jadi kalau misalnya ada kembang, biasanya kumbang-kumbang pada nemplek. Rumahnya di dalam masuk gang gitu, sudah. Tapi kalau malam minggu, sepeda motor di mana-mana, sampai parkirnya susah semua karena ada kembang di sana, kumbang-kumbang pada datang. Sampai pada suatu hari orang tuanya nggak bilang nggak bisa, pokok pacaran nggak bisa. Nanti kalau kamu sudah mulai kuliah, baru itu ada pacaran. Masuk sekolah tidak ada pacar-pacaran. Jadi tetap nggak mau. Masih kelas 2 SMA. Pada suatu hari, datanglah seorang laki-laki dengan tinggi 182. Badannya atletis. Perutnya six pack. Bukan six man, tapi six pack. Jamnya Rolex yang dari berlian semua, pakai emas putih yang harganya hampir 2M. Naiknya Mercedes S500. Begitu ini datang, kumbang-kumbang yang lain kalah semuanya. Lama-lama kabur semua, satu-satu mulai kabur. Setiap ini datang, yang lain pada kabur semuanya. Baru kenal 3 bulan. Gadis ini dibilang, udah gini aja. Udah kita nggak usah kelama-lamaan aja. Kamu tak lamar aja. Nikah sama saya. Harta saya 7 turunan tidak habis. Dah kita bisa hidup berbahagia. Gimana? Ya gadis itu tanya sama bapaknya dulu. Tanya, Pak gimana nih Pak? Masa baru kenal 3 bulan udah diajak nikah? Bapaknya bilang, ini dia dari Tuhan. Soalnya apa? Sugih. Lah iki saudaraku. Kaya, lah nek kaya monyet. Akhirnya disetujui baru kelas 2 SMA nikah. Hidupnya seperti di bumi, seperti di sorga. Waduh, naiknya Mercedes, waduh sampai punya anak pertama. Jadi jalan 2 tahun kemudian. Jadi kalau dia kelas 2 SMA itu jadi umur berapa tuh? Umur 16 misalnya. Itu umur 18. Jadi 2 tahun kemudian dia ditelepon sama seorang teman. Ada satu rahasia yang luar biasa ini. Tapi nggak bisa melalui telepon. Kita ketemuan yuk. Kita ketemuan di rumah makan itu. Ada apa sih? Pokoknya kamu kasih tahu tapi jangan ditelepon. Ayo. Pergi ke sana, dikasih tahu ternyata suaminya sudah punya istri 3. Dia adalah istri yang ketiga. Pulang, ngamuk dia. Loh ternyata kamu sudah punya istri toh. Aku kan istri ketiga, kamu tuh gimana? Ngamuk. Keluar aslinya. Diam kamu. Kamu itu cuma apa? Kamu cuma lumpur dari comberan yang aku ambil. Mau cerai, silahkan bayar utang orang tuamu. Loh enak tak? Mau apa kamu? Mau keluar, silahkan bayar utang orang tuamu. Aku yang bayarin semua, dia bilang.
sudah. Pokoknya semua saya cukupi. Sakit hati, saudaraku. Baru punya anak satu dari umur 18 tuh mau ke 19 coba. Sakit hati bukan main. 1 tahun kemudian kena kanker ganas. Kanker dada ganas. Dokter bilang 3 bulan umurnya. Tepat. Prediksi dokter tepat. 3 bulan kemudian game over. Habis. Tanpa sadar, saudaraku. Kenapa? Cobain. Perbedaannya. Jadi tidak bisa apa-apa lagi. Ya sudah, mau apa? Mau cerai. Suruh bayar utang orang tuanya yang banyaknya bukan main. Aduh, jadi kepaksa. Cuman dibuat apa? Pelampiasan seks. Makanya hati-hati orang tua. Jangan kasih anak gadisnya kalau cuman orang-orang kaya saja. Nek kayak monyet lo, tahu rasa lo. Harus tahu ini tulang rusuknya siapa. Ini tulang rusuknya siapa. Nah kalau itu tulang rusuk yang punya, kasihin sekalipun. Cuman naiknya apa? Mercycle. You know Mercycle? Tidak apa-apa. 10 tahun kemudian naiknya Rolls Royce. Daripada yang naik Mercedes. 10 tahun kemudian naiknya roda 2 tanpa motor. Jadi jangan lihat yang sekarang. Lihat rencana Tuhan. Jangan kasih anak-anak gadis kita ke orang-orang yang kaya-kaya monyet itu, saudaraku. Ini kejadiannya kayak gitu lagi coba. Itu timpang di bidang harta. Ada lagi timpang di bidang pengetahuan. Suaminya lulusan SMA. Istrinya lulusan S3. Jadi kalau dia di S3 karena dia jadi profesor, saudaraku. Jadi dia dibutuhkan. Gaji suaminya lagi belum punya anak, dua-duanya kerja. Gaji suaminya 1 bulan 4 juta. Istrinya gajinya 60 juta. Waktu itu tuh. Sampai punya anak, mesti salah satu keluar. Kalau saudara yang keluar siapa? Suami atau istri? Ditanyain kok malah ngeliatin saya terus. Suami apa istri? Istri apa suami? Suami yang keluar 4 juta, istrinya gajinya 60 juta. Ya udah, istrinya berlang-lang buana, si suami jadi suami rumah tangga. Ning nang ning nong, masak-masak, nyuci, ngepel, nyapu, jadi suami rumah tangga. Ning nang ning nong, lo enak rak ke. Istrinya karena dia dokter profesor, saudaraku, dipanggil sana, dipanggil ke Amerika, dipanggil. Mau ngajak suaminya, malu. Kalau ditanya suami lulusan apa? Ayo lo, ngomong apa lo? Lulusan apa lo? SMA. Wah, izin malu. Udah malu. Kadang-kadang pernah diajak, suaminya kepengen supaya sok kelihatan kayak pinter, supaya kelihatan kayak pinter, banyak ngomong malah kelihatan bodoh nih. Istrinya malu. Lain kali gak diajak. Jadi dia pergi ke sana, ada alasan gak bisa nih ngajak-ngajak. Pergi ke sana, ke sini. Ketemulah sama seorang yang sepadan pengetahuannya. Akhirnya bablas. Orang bablas anginnya orang enak. Bablas sudah, anaknya ditinggal, semua ditinggal, dia kabur, nggak tahu kemana sudah. Timpang. Banyak orang-orang kayak gitu, timpang. Timpang rohani. Sudah timpang, terus apalagi dikatakan orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Nggak bisa ke gereja, kalau ke mall bisa. Ke sana-sana bisa, ke situ bisa, ke gereja nggak bisa, lumpuh rohani.
Tangannya lumpuh, kakinya lumpuh, tangan nggak bisa menolong orang yang lain. Kalau lagi ada persembahan, tangan sih masuk kantong. Begitu keluar susah sudah keluar. Dicabut kok raiso ya? Kok raiso? Nah, lumpuh. Lumpuh tangannya, lumpuh kakinya. Harusnya dia disuruh sama Tuhan pergi ke sini, enggak mau. Semuanya yang seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya jadi pasti enggak baik, saudaraku. Sudah pastinya jadi enggak baik udah. Makanya hari ini kita belajar. Itu orang-orang yang butuh rumah belas kasihan. Kalau kita memang seperti itu, bikin rumah kita ini jadi rumah belas kasihan. Biarkan Yesus tinggal dalam hidup kita ini. Amin, saudaraku. Banyak baca Alkitab. Percayai Alkitab yang kita baca dengan segenap hati dan lakukan. Saudara akan lihat mujizat. Amin, saudaraku. Nah, sekarang kita lihat lagi, saudaraku. Kita lihat lagi di ayat yang keempat. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Jadi itu ada kolam, pada suatu waktu malaikat Tuhan datang digoncangin, orang yang pertama kali blung nyemplung apapun penyakitnya sembuh. Coba kita menjiwai, coba kita juga ada di sana. Ada nggak yang jauh dari kolam? Ya nggak mungkin. Semua orang pasti kepingin nyemplung, siap-siap, konsentrasi. Kalau sampai pada suatu hari ternyata bukan malaikat yang datang, angin yang rada gede. Goncangin airnya, langsung nyemplung semua, blung, 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 blung. Loh kok ada yang nyembuh? Kok nggak ada yang sembuh? Oh cuma angin. Konsentrasi tinggi, semua pada konsentrasi tinggi. Itu kolamnya karena begitu digoncang cuma satu tok yang sembuh. Kita baca lagi. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Nah ini saya nggak tahu nih dia sakit apa, saya nggak tahu. Tapi kalau Alkitab bahasa Inggris Amplified ngomongnya, there was a certain man there who had suffered with a deep-seated and lingering disorder for 38 years. Jadi kalau saya artikan kira-kira ada seorang pria di situ yang telah menderita sebuah penyakit yang mendalam dan tidak hilang selama 38 tahun. Kalau The Message ngomongnya one man had been an invalid there for 38 years. Cacat. Kalau The Message ngomongnya cacat. Cuma cacat apa nggak tahu. Ya mungkin timpang itu atau gimana saya juga nggak tahu. 38 tahun itu sakitnya. Umurnya berapa kita nggak tahu. Sakitnya itu 38 tahun. Tapi orang ini kalau menurut saya ya 38 tahun kalau sampai dia dinungguin di situ terus ini orang punya kemauan hidup yang tinggi. Makanya saudara dan saya ini kita juga harus punya satu kehidupan yang kepingin hidup itu, keinginan hidupnya itu tinggi. Amin saudaraku. Saya masih ingat pada waktu saya masih SMA saya suka nembak. Saya nembak bajingnya saya tembak kena kepala tapi enggak masuk di otaknya gitu. Tapi ya sudah 3 perapat mati jatuh. Pak! Langsung naik lagi ke pohon tapi udah nggak bisa naik. Saya lihat dia masih muter di pohon tapi udah mau jatuh gitu. Jadi dia pegang gini mau jatuh, mau pegang gini jatuh. Saya mau tembak lagi supaya kasihan kan, saya mau tembak lagi tapi dia muter sampai dia diam saya tembak lagi ya. Itu tapi buat saya bajing itu loh. Ditembak sebentar lagi mati, tapi dia tetap mempertahankan kehidupan yang dari Tuhan. Banyak manusia enggak, bunuh diri malahan. Bosan hidup. Coba. Binatang dulu dikasih Tuhan, sebentar lagi mati, enggak usah diapa-apain juga mati. Tapi dia mempertahankan kehidupan yang dari Tuhan itu dipertahankan. Itu binatang. Kenapa manusia kok enggak seperti itu?
Ini kita lihat 38 tahun nunggu terus, setiap kali lagi digoncangin terus dia ke situ orang lain udah masuk. Mesti semuanya kan sudah deket-deket semua sama, nggak mungkin toh, jauh dari kolam kan nggak mungkin. Mesti kan deket. Di situ mungkin zamannya Tuhan Yesus ya, kalau sekarang bisa jutaan orang. Kalau dulu ya mungkin puluhan atau mungkin ratusan orang. Udah sampai situ aja. Udah pada siap semua. Yang ini dia baru jalan selangkah orang sudah nyemplung semua. 38 tahun dan Tuhan tahu. Kita lihat lagi. Kita lihat di ayat yang ke-6. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Kalau saudara ditanyain, maukah engkau sembuh? Jawabannya apa? Orang ini enggak. Jawabannya aneh. Kita lihat jawabannya. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Loh, Tuhan enggak tanya itu kok. Tuhan cuma tanya, kamu mau sembuh? Jawabannya kalau saya mau. Ini enggak. Tapi tetap disembuhin sama Tuhan. Itu belas kasihan, saudara. Jadi kadang-kadang memang Tuhan, tapi ya satu aja. Itu belas kasihan. Jadi kita nggak bisa niru-niru orang dapat belas kasihan terus kita, loh aku kok enggak, terus iri hati gitu. Enggak, kita dikasih iman untuk ngambil itu semua. Saya enggak ada saudara, penyakit apapun terus saya dengan tiba-tiba saya bangun tidur terus sudah sembuh misalnya gitu. Enggak, saya pakai bilur-bilur Yesus berhari-hari. Saya percaya pada bilur-bilur Yesus, baru saya sembuh. Kita dikasih itu. Itu untuk semua bisa. Kalau ini kasus, that is just only a case, not a doctrine. Doktrin, kita dikasih bilur-bilur Yesus. Semua bisa sembuh melalui bilur-bilur Yesus. Amin saudaraku. Kalau kita beriman. Tidak baca Alkitab, jangan harap bisa pakai bilur-bilur Yesus. Tidak jadi pelaku, tidak bakal bisa saudaraku. Nah, makanya kita lihat, ini jawabannya sudah aneh. Terus kita lihat lagi di ayat yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ayat 9, dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Saya ini orang yang paling suka tanya. Saya ini tanyain gini, saudaraku, kok aneh ya? Ini kan kejadian ini bukan di tempat yang terpencil. Satu orang saja, ini ada banyak orang. Banyak orang di situ udah pada siap semuanya. Ini ada satu, Tuhan Yesus datang. Kamu mau sembuh? Itu banyak sebelah-sebelah pasti juga dengar. Tuhan Yesus gak pakai bisik-bisik. Dia bilang, kamu mau sembuh? Itu juga mesti kan dengar. Yang satu bilang, oh tapi Tuhan, tapi gini-gini. Udah angkat tilammu, berjalan. Di tempat banyak orang. Tapi gak ada satu orang pun yang datang kepada Yesus. Coba kalau misalnya itu semua orang ngelihat, loh itu dia sembuh. Mungkin bayangin saudara kalau jadi orang udah 38 tahun sakit, terus sembuh, rasanya kayak apa coba? Waduh sembuh, aduh sembuh. Orang bilang, sit, diam, gua bilang lu, gini liatin air lu, sembuh. Fokusnya salah. Fokusnya hanya ke air. Hanya satu yang disembuhin. Coba kalau semua orang waktu itu lagi ngelihat orang ini sembuh, itu di kejadiannya di tengah-tengah mereka juga. Kalau dia ngelihat, loh orang itu disembuhin, terus datang Tuhan atau mungkin Nabi atau siapa waktu itu belum ngerti kalau itu dia tuh Tuhan. Misal, udah Nabi Yesus, saya juga semua pasti akan disembuhkan semua sama Tuhan. Tapi kenapa nggak ada satu orang pun yang datang kepada Yesus? Mereka semua hanya ngelihat air. Sampai hari ini masih banyak orang yang cuma ngelihat alat Tuhan untuk menyembuhkan. Dokter, obat, rumah sakit, makanan-makanan kesehatan, itu yang dilihat. Nggak mau lihat Yesusnya yang membuat sembuh. Itu saudaraku. Sampai hari ini, orang cuma ngelihat alat-alat Tuhan. Sama kolam itu cuma alat Tuhan. Ada yang penyembuhnya, ada yang pusat kesembuhannya, ada yang punya itu, ada di situ. Tapi mereka semua gagal fokus.
Fokusnya salah. Orang ini sembuh di tempat situ juga malah semua mungkin diam. Orang lagi ngeliatin gini lu sembuh. Ini lagi semua gagal fokus semua. Satu orang tok yang disembuhkan di situ. Coba semua orang datang kepada Yesus, Yesus pasti akan sembuhkan semua orang juga di situ. Tapi kenapa cuma satu orang? Gagal fokus. Sampai hari ini masih gagal fokus. Ngelihat dokter itu hebat tuh bukan main. Obatnya manjur. Rumah sakit yang sophisticated. Canggih bukan main. Semua kesaksiannya rumah sakit, dokter hebat, obat manjur. Gak ada Yesusnya sama sekali. Gagal fokus. Kenapa banyak orang Kristen mati kena penyakit? Gagal fokus. Makanya hari ini kita belajar. Di tempat rame segitu. Tuhan tanya, kamu mau sembuh? Itu ya dengar semua. Gak ada satupun lagi yang datang tuh. Saya dulu cuman heran kenapa ya. Ini orang segitu banyak kok gak ada yang datang lagi. Kejadiannya gak di tempat yang lain. Di situ juga. Karena orangnya juga kepingin masuk. Dia dekat sama kolam juga. Tapi kenapa kok gak ada yang datang? Gagal. Fokusnya beda. Gagal. Fokusnya cuma ke alat-alat Tuhannya saja. Ya memang kolam Bethesda itu cuma alat Tuhan. Tapi semua mata hanya ke situ. Ada Yesusnya di situ. Tidak kelihatan, saudaraku. Makanya jangan buta rohani. Makanya hari ini kita belajar. Ayo mulai fokus ke firman Tuhan. Yesus bisa dilihat melalui firman-Nya. Karena Yesus adalah firman Allah. Dia adalah kalam hidup. Amin, saudaraku. Lihat ke firman, jangan lihat ke makanan-makanan, lihat yang ini. Ya boleh, sudah makan kesehatan boleh, tapi bukan itu fokusmu. Fokusnya hanya Yesus melalui firman-Nya. Tidak ada yang lain. Amin. Makanya hari ini kita belajar, saudara. Jangan sampai gagal fokus. Saya kena serangan jantung, kena demam berdarah, kena apalagi itu liver kena juga, segala macam kena, bisa aja kena, tapi menang terus. Kenapa? Di dalamnya ada Yesus. Amin. Begitu juga kita. Kalau saya bisa, saudara juga bisa. Yesusnya sama, kasihnya sama, firman-Nya sama, kemauan kita yang berbeda. Amin, saudaraku. Nah, makanya ayo mau banyak baca Alkitab. Jangan tiktokan terus, tiktokan kena kanker mati. Waduh wae. Itu cuma seneng-seneng daging, kesenangan daging, saudaraku. Jangan lihat-lihat yang kayak gituan, buat apa? Enggak ada gunanya sama sekali. Lihat firman itu yang ada gunanya. Amin, saudaraku. Nah, makanya mulai sekarang fokus ke firman. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Sekarang kita lihat yang terakhir. Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Kita baca ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dengan marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, bukan TikTok, bukan yang lain, tapi tujukan Yesus. Yesus itu firman Tuhan, itu aja. Apapun masalahmu, saudara. Saya juga sama saudara, punya masalah banyak. Masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah ini, masalah. Menang terus karena Tuhan yang berperang di hadapan saya. Amin, saudaraku. Kalau Tuhan yang berperang di hadapan kita, siapa yang bisa ngalahin? Tidak ada, tidak pernah ada. Bersama dengan Tuhan kita menang. Kita disebut lebih daripada seorang pemenang. Karena Tuhan yang berperang di hadapan kita. Amin, saudaraku. Amin. Salam pemenang. Salam pemenang. Mari kita bangkit berdiri.
Tolong Pendeta Daniel Diani berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang dahsyat, mengubahkan fokus kami kepada yang lain. Kami mau fokus kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah yang berkat yang sesungguhnya. Dari zaman Abraham, Engkau menjanjikan melalui keturunanmu, semua bangsa mendapat berkat. Melalui Tuhan Yesus, setiap bangsa mendapat berkat. Kami mau fokus kepadamu ya Tuhan. Engkaulah Yesus, berkat yang sesungguhnya. Kami percaya malam hari ini Tuhan, Engkau mengubahkan setiap pola pikir kami. Kami mau mengharapkan hanya kepada Engkau Tuhan. Apapun yang kami lakukan, kami akan lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Malam hari ini, kami semua yang mendengar firman Tuhan, ketika kami mempercayai, meresponi, melakukan kebenaran firman Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang butuh jalan sudah dibukakan, yang susah sudah dihiburkan. Kami percaya Tuhan berkat-Mu yang dahsyat itu mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, meteraikan di dalam hati kami, untuk kami melakukan senantiasa melalui kuat kuasa daripada Roh Kudus. Berkati hamba-Mu Pastor Andrew yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya terus berikan hikmat, marifat, roh wahyu. Pelayanannya semakin menyenangkan hati Tuhan. Semakin pengenalannya akan dalam tentang Kristus Yesus Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya, istri anak-anaknya, semua diberkati Tuhan dengan berkat-berkat yang terbaik. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir dalam kehidupannya. Apa yang dibuat kedua tangannya Engkau buat berhasil. Kemanapun beliau pergi selalu menjadi berkat bagi orang lain. Demikian juga setiap kami yang mengikuti ibadah malam hari ini, mendengarkan firman, meresponi, dan melakukan kebenaran firman-Mu, diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang dilewatkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur berada di gereja-Mu yang terbaik. Bapak Ibu Gembala yang terbaik, pengurus-pengurus yang terbaik, pemain musik yang terbaik, song leader yang terbaik, singer yang terbaik, pembicara-pembicara di tempat ini adalah pembicara yang terbaik, jemaat yang terbaik, keluarga yang terbaik, suami yang terbaik, istri yang terbaik, keturunan-keturunan yang terbaik, kota yang terbaik, bangsa yang terbaik, berkat-berkat yang terbaik sudah Engkau curahkan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pendeta Andrew. Tuhan memberkati. Setiap pelayanannya, keluarganya, semuanya Tuhan yang mengurapi semakin hari semakin luar biasa. Oke, kita akan masuk ke pengumuman pada minggu ini. Kamis pada tanggal 13 Oktober 2022, kita akan dilayani oleh Pendeta Guana Tanjung dari Surabaya. Kami mengundang setiap jemaat di tempat ini untuk kembali datang, merasakan lawatan Tuhan, merasakan. Biasanya kalau Pendeta Guana Tanjung ini selalu temanya tentang hati Bapa ya, tentang kasih. Mari kita semakin belajar tentang kasih Allah yang tak pernah memandang bulu terhadap setiap kita. Kalau begitu langsung saja saya undang pelayan persembahan untuk maju ke depan.
Mari kita angkat persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh memerdekakan kami. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan seberapa banyak yang Engkau taruh di dalam hati kami. Kami memberi dengan sukacita, dengan tulus hati, dan Engkau gunakan untuk pekerjaan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau kuduskan Tuhan setiap persembahan kami, dan kami mau naikkan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa, kembali kami naikkan syukur, Engkau selalu ada ketika umat-Mu sedang menghadapi persoalan hidup. Hamba-Mu berdoa agar supaya hindarkanlah kami semua tanpa terkecuali di tempat ini yang buta rohani, yang lumpuh rohani, dan bahkan mengalami timpang rohani. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa, limpahilah kami dengan belas kasihan-Mu, sehingga kami dapat fokus
Hanya kepada Engkau saja, Sang Pencipta Halik Langit dan Bumi, Sang Pemilik kami semua. Engkau berkati akan umat-Mu yang hadir pada malam hari ini, sehingga mereka semua akan mendapatkan lawatan-Mu. Sehingga apa yang sudah Engkau tetapkan di gereja ini menjadi moto. Keluarga yang diselamatkan itu terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu dengan hati yang percaya. Arahkanlah pikiran dan hatimu yang hanya tertuju kepada Tuhan saja. Karena Engkau adalah saleh-saleh Tuhan yang dikasihi, kemanapun Engkau pergi dan datang, Engkau tetap dalam lindungan kuasa nama Tuhan Yesus. Pimpinan Roh Kudus menyertai-Mu, tiba kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Pulang serta membawa berkat Abraham, Isa dan Israel, yang buat engkau makmur dan termasyur oleh karena berkat percepatan dan pelipat gandaan. Dan engkau dibuat berhasil, engkau dibuat sehat. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan diberkati katakan, amin.